Selamat datang di video penghitungan fasilitas pengurangan tarif berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH dalam proses pelaporan SPT tahunan PPH Badan melalui Cortex. Cortex tersedia dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pada video ini, kita akan membahas penghitungan fasilitas pengurangan tarif berdasarkan Pasal 31E pada SPT tahunan Badan dalam menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Video ini ditujukan bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto dalam 1 tahun pajak sampai dengan 50 miliar rupiah, sehingga berhak mendapatkan fasilitas berupa pengurang tarif berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH. Jika kawan pajak merupakan PIC, wakil, atau kuasa wajib pajak badan yang ingin melakukan penghitungan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH, maka silakan mengikuti video ini. Jika kawan pajak ingin mengetahui cara penghitungan PPH pada SPT tahunan PPH badan menggunakan tarif pajak lainnya, silakan menyimak video tutorial lainnya pada channel YouTube @dijenpajak.ri. Fasilitas pengurangan tarif PPH berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Fasilitas tersebut berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum PPH badan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Sebagai perhatian, bahwa pengurangan tarif ini hanya dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah, termasuk wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu atau UMKM yang memilih menggunakan tarif umum PPH badan. Pada bagian D, angka 11 formulir induk SPT tahunan PPH badan di Cortex, terdapat 4 pilihan tarif. Pertama, tarif ketentuan umum berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Kedua, tarif fasilitas berdasarkan Pasal 17 Ayat 2B Undang-Undang PPH. Ketiga, tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH. Dan keempat, tarif pajak lainnya. Jika kawan pajak memilih pilihan ketiga, yaitu tarif fasilitas sebagaimana Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH, maka nilai PPH terutang pada bagian ini akan terisi angka yang dipindahkan dari jumlah PPH terutang pada lampiran 8. Mari kawan pajak kita lihat lampiran 8 pada SPT tahunan PPH badan. Pada lampiran 8 ini berisi tentang penghitungan fasilitas pengurang tarif PPH bagi wajib pajak badan dalam negeri berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 Undang-Undang PPH. Agar lebih mudah dalam mengisi, berikut adalah ilustrasi penghitungan fasilitas PPH berdasarkan Pasal 31E pada video ini. PT-nya Raka memiliki penghasilan dari kegiatan usaha sebesar 6 miliar rupiah, penghasilan yang diperoleh bersifat final sebesar 3 miliar rupiah, memiliki penghasilan bukan sebagai objek pajak sebesar 1 miliar rupiah, dan penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar rupiah, serta tidak memiliki fasilitas pengurang penghasilan bruto. Pada angka 1, diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurang penjualan serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangin biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi penghasilan yang dikenakan PPH yang bersifat final, penghasilan yang dikenakan PPH tidak bersifat final, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Selanjutnya, pada angka 2, penghasilan kena pajak. Bagian penghasilan kena pajak ini terdiri dari dua penghitungan, yaitu penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, dan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Bagian penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas akan terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan dari rumusan 4,8 miliar rupiah dibagi jumlah peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Kemudian,
Pada penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, akan terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Selanjutnya, pada angka 3, PPh terutang. Pada bagian PPh terutang ini terbagi 3 bagian, yaitu PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, dan jumlah PPh terutang. Pada bagian penghitungan PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, akan terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan 50% dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf B sebesar 22% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Selanjutnya, pada bagian penghitungan PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas, akan terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Kemudian, pada bagian jumlah PPh terutang, akan terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, ditambah PPh terutang atas penghasilan kena pajak bagian dari peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Hasil penghitungan jumlah PPh terutang pada lampiran 8 ini akan secara otomatis dipindahkan ke bagian D angka 12 formulir induk SPT tahunan PPh Badan Kortex. Demikian video penghitungan fasilitas pengurangan tarif berdasarkan pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dalam proses pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui Kortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kering Pajak 1500200, dan subscribe channel YouTube @Dijen Pajak RI untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.